Halo, ketemu lagi kita. Di video kemarin gue bikin sebuah komentar yang menurut gue itu sesuatu yang gue bikin dalam terburu-buru. Karena gue cukup kaget dan itu semacam knee-jerk reaction. Dan karena gue ngecek General Dorica di Reddit, orang-orang juga pada ngeluh. Tapi begitu gue main ke video games General dan ada threads Dorica, itu nggak ada yang ngeluh dan mereka gue baru ngebaca guide buat beginner, itu gue langsung terbuka gitu matanya. Jadi gue mau bikin video ini juga semacam ngejelasin juga buat kalian. Tapi kalau kalian lebih prefer ngebaca, kalian bisa lihat di description, itu ada linknya. Itu lumayan lengkap, terutama buat kalian yang mau gacha atau koleksi karakternya biar bisa dapat kristal gratisan, nggak perlu keluar kocek. Dan untuk kalian yang pengen main story-nya aja, jangan khawatir. Kalau kalian belum punya karakternya, kalian tetap bisa mainin story-nya. Tapi karakternya itu nggak akan bisa level up. Ya itu doang sih downside-nya. Jadi ya kalau kalian mau main secara casual, nungguin story-nya aja, itu bisa. Kalian tinggal nunggu update chapter terbaru yang biasanya bakal lama banget. Gue juga lagi nungguin chapter terbarunya ini. Chapter 11 season 2 itu belum keluar sampai sekarang. Baru sebulan sih, cuman gue nggak sabaran aja. Nah, atau kalian bisa juga ngecek kalau ada event story, itu juga lumayan bagus juga tuh. Terutama yang terakhir itu eventnya story-nya si Joan, itu the best kalau menurut gue karena fun dan ada Pugi. Ya itu ada Pugi, itu doang sih menurut gue yang bikin fun banget. Nah gimana caranya buat dapetin kristal gratis? Yang kemarin udah gue bilang event tuh pasti nge-reward kristal ke kalian, dan kalian juga bisa dapat bookmark biar bisa nge-pull gacha gratisan gak perlu pakai kristal. Kemudian ada misi itu ada yang limited yang kemarin udah gue tunjukin. Ada lagi misi yang berupa progress. Antara kalian nyelesain progress, dapat berapa banyak item, dapat berapa banyak karakter SSR, dapat berapa banyak karakter dengan level tertentu dan kawan-kawannya, itu misi yang hasilnya adalah berupa kristal. Itu diselesaikan aja. Dan ada misi storyline karakter. Jadi kalau kalian ke roster kalian, terus kalian lihat itu ada tulisan karakter storyline, nah itu kalian selesain aja. Ada 10 misi. 5 misinya itu 5 misi cerita, 5 misinya lagi 5 misi battle. Nah, untuk progres ceritanya itu di karakter storyline kalian harus upgrade sampai SSR. Jadi kalau belum sampai SSR, karakter kalian belum bisa nge-unlock semua karakter storyline-nya. Jadi ya farming dulu aja sambil berjalan, ngumpulin item juga kan, sama beberapa banyak karakter yang udah SSR juga. Nah, satu lagi sumber kristal kalian itu ada yang namanya event Wonderland Trials. Wonderland Trials ini bisa gue bilang semacam PvP ya, tapi enggak PvP yang kalian berantem sama player lain atau berkompetisi dengan player lain. Kompetisi sih, cuman menurut gue kompetisinya lebih sehat. Kenapa gue bilang lebih sehat? Coba kalian lihat di layar, perhatikan baik-baik. Oke, udah diperhatikan dengan baik-baik. Kira-kira kalian paham nggak maksud gue gimana? Nah, di Wonderland Trials ini kalian akan dinilai dengan 2 sistem. Yang pertama sistem score, yang kedua sistem ranking. Untuk sistem skor ya kalian gampang lebih mengerti lah ya. Kalian ini ada beberapa misi yang bisa kalian lakuin, kemudian kalian berusaha mendapat skor setinggi-tingginya biar dapat hadiah yang makin bagus. Untuk yang ranking ini agak sedikit sulit ya, karena kalian berkompetisi dengan player lain. Kompetisinya bagaimana? Kompetisinya tuh skornya gede-gedean. Semakin tinggi skor kalian akan semakin masuk di persentil paling tinggi. Nah, jadi gimana maksudnya nih? Anggaplah Wonderland Trial ini UAS atau ujian apapun atau sebuah quiz, dimana player dengan skor tertinggi itu ya dia ranking 1. Nah, kita tuh nilai kita dapat ranking berapa gitu lah. Nah, ranking itu persenannya. Jadi kalau kita masuk ke persen ke 47%, nah nanti kan ada tuh rewardnya segini. Kalau masuk ke 15% ke atas nilainya segini, 30% ke bawah ya, rewardnya segini. Jadi mulai paham lah ya kalau gue kasih lihat dengan lihat gambar ini. Jadi kalian berlomba-lomba dapetin nilai bagus. Anggap aja ini kayak kalian lagi sekolah, terus kan ada ujian kayak gitu. Nah, sistem rankingnya ini juga punya ranking trainee, disciple, sama chief.
Perbedaannya ya cuman reward yang kalian dapetin aja. Dan untuk masalah persen ranking kalian atau persen kalian itu tetap sama aja. Nah, buat naik tingkat di Wonderland Trials ini gue belum tahu caranya gimana. Tapi setahu gue itu kita kayak ada semacam kelulusan di mana yang lulus nanti naik tingkat. Jadi nanti yang berapa persen gitu naik tingkat, yang berapa persen naik tingkat. Tapi kalau kalian miss eventnya 1 minggu sekali itu biasanya turun tingkatnya. Tapi gue lupa tuh ada taruhnya. Bisa kalian baca sendiri nanti di Wonderland Trials. Karena gue masih training jadi gue belum bisa ngejelasin banget. Sorry ya. Wonderland Trail ini kayak endgame-nya Sudorika. Jadi kalian bakal ditantang buat ngebikin tim yang bersinergi yang bisa menyelesaikan tantangan ini sesuai dengan ketentuan si Wonderland Trail ini. Apakah kalian perlu menyelesaikan misi dengan cepat atau perlu biar karakternya pada survive jadinya HP-nya pada banyak biar skornya makin tinggi, atau misalkan kalian perlu menang aja gitu. Nah, kalau kalian main biasanya uga-buga, buk hancur semuanya kayak gitu. Nah, itu di Wonderland Trail ini bakal kesulitan kayak gua. Karena gua dulu mainnya kayak gitu. Begitu masuk nyobain Wonderland Trail, wow, gue harus berpikir ini cocoknya sama siapa nih timnya. Ini gue butuh ngelarin misi dengan cepat. Kira-kira gue gimana ya biar bisa bikin karakter gue dalam satu turn itu semuanya pada jalan semua, skillnya nge-trigger semua. Atau misalkan gue butuh satu orang yang bisa nge-heal dan satu orang bisa nge-taunt biar damage-nya ke dia doang, kayak biar bisa survive kayak gitu. Jadi kalian mau memikirkan sinerginya kayak gimana. Mungkin daripada gue jelasin cuap-cuap gitu ya lama, mending kalian coba aja nanti kalau kalian tertarik dengan Wonderland Trials ya, karena benar-benar berasa endgame. Tentunya misinya itu ada tipe normal, legendary, master, dan kawan-kawan. Kalau kalian baru pertama kali main dan masih banyak karakter kalian belum SSR, apalagi belum di extend, itu mending main normal aja, karena itu udah lumayan menantang. Tapi kalau kalian pede dengan kemampuan team building kalian dan kalian pede dengan sinergi tim kalian, ya sok aja coba misi dengan tipe yang lebih susah. Itu tinggal diklik aja tuh bola-bolanya, nanti dia bakal berubah normal, master, legendary, dan kawan-kawan. Oke deh, udah cukup jawabnya. Semoga dengan video ini kalian bisa paham gimana caranya farming kristal tanpa perlu keluar kocek. Tapi kalau kalian ngerasa anjir gue nggak mau main tiap hari, ya udahlah gue ngeluarin kocek itu ya sok aja, itu keputusan di tangan kalian. Kalian udah dewasa semua kan. Ini kalau kalian pengen lebih prefer membaca, kalian bisa lihat di description, itu gue kasih paste binnya. Jadi kalian tinggal baca aja itu gimana caranya. Oke deh, sampai jumpa lagi di tahun depan dan selamat berliburan. Bye bye.